kata user Bang Tuhanku. Dalbo salah Ya terus. ampunilah aku, ya ampunilah Mama Mia. Saya Bang tidak Dalbo izin sedikit memuja. Bang Dalbo. Ya, Ya, silakan. Silakan masuk ganti. Ya Bang Imrus, gimana monitor Bang Imrus? Gimana? Oke. Ya. Oke, Bang Yusar. Bang Yusar tadi bilang kan, yang mengatakan Bang Yusar kalau Yesus itu Tuhan. Ya kan? Nah, Yesus ini punya hati nggak? Saya ini diserang ini semua. Bang. Tunggu dulu, saya ini diserang semua ini. Cuman Kristen dikasih sendiri di sini. Bang Yusar. Pak Theodora ini kayak apa ini? Halo. Waduh, kok diserang sih? Itu Pak Nggak ada Teo. yang menyerang, kita berdiskusi. Nggak ada yang nyerang, santai. Pak. Oke. Iya Apa? Pak, iya Pak. Ceritanya. Iya, gimana Pak? Sini saya temenin Pak User. Ayo tanya. Iya Pak. Bang Saya- Imrus ini jemaat saya Bang Imrus ya. Saya bantu jawab Bang User ya. Tenang Saya aja. juga bantu dia. Nah, saya bantu jawab. Oke. Gini tadi Pak Handi, Pak User mengatakan bahwa di gereja itu, gereja yang dijual itu penuh dengan iblis dan setan, ya Pak User ya. Kenapa mau yang kita sekarang yang dibicarakan kita sekarang, jangan yang dahulu. Kok balik Salah lagi lagi di situ? saya. Sudah lama, sudah selesai Oh masalah iya, itu. Marahin aja, saya lagi marahin salah hostnya. ya. Marahin aja Pak User. Marahin Theodor Pak. Marahin aja, Theodor, Pak User. marahin dia. Marahin Pak User. Kembali lagi ke Iya emang. Ayo oke saya diam. Provokator Saya itu diam. hostnya. Itu Hostnya kisah lama provokator. itu lagunya si Ariel, kisah lama yang terulang kembali. Jangan ya Pak ya. Iya. Iya. Ah, benar. Sudah berapa jam? Sudah 10 jam kita ya Pak ya. Enggak, ini masalahnya gini Bang Andi. Ini Tuhannya Pak User dilahirkan. Itu loh yang menjadi masalah Gak tadi. apa-apa. Yang penting Bang Dalbo salah. Itu poinnya gitu loh. Anda Itu yang poin itu. bermasalah. Betul, Anda yang bermasalah. Pak User nggak bermasalah. Iya. Itu loh. Tenang Pak User, ada Jadi, Bang Handi. jadi poin di sini tadi Bang Handi. Ya, monyet saja tidak menyembah monyet. Sementara Pak Ya itu urusan monyet. Ngapain lu urusin monyet, kata Pak User gitu loh. Nah, Maaf Pak, Bapak-bapak, ini jemaat saya tolong jangan dibengkokkan. ya kamu juga jangan ikut campur. Pak User ini nggak ngomong sama kamu gitu loh. Saya pendetanya Pak. Ampun Pak Saya Handi, serahkan ampun. kepada Pak Theodora. Kenapa? Ini Pak User Bukan ini, saya loh. ya Pak User ini mencari jalan keluar gitu loh. Jadi jangan dihalangin. Bang Theodor, jangan meskipun bercanda nggak boleh ya ngaku pendeta ya. Nggak, jangan. Nah, jangan. Legalnya Pak, saya bilang. Nggak boleh. Syahadat ulang. Tidak, Pak. Dia bukan pendeta, dia tidak pernah mengaku pendeta. Ya oke, kalau begitu kembali. Mana itu Pak Pelopo? Ya Pak User, ini ada masalah apa sih Pak User? Bisa saya bantu? Silakan Pak User berbincang-bincang dulu dengan Pak Handi. Pak User silakan. Pak User silakan. Aduh. Gimana Pak? Ya, gimana? Maksudnya gimana? Gimana? Kencing lancar Pak? Iya itu berbincang-bincang dulu. Saya kencing di sini karena kencing katanya tidak ada dosa, tidak kotor. Ya. Begini Pak. Itu apa bedanya hari Minggu sama hari Sabtu Pak? Sama hari Ahad, sama hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis Pak? Sabtu Minggu itu kan ada lagunya Pak. Bisa dinyanyiin nggak? Nggak ada bedanya, namanya hari kok ada beda. Siapa bilang beda? Ya, pinter. Lo pinter. Pinter Pak. Apa bedanya manusia dengan monyet Pak? Ya beda lah manusia, hewan dengan manusia. Oh, pinter. Apa bedanya manusia dengan Tuhan Pak? Ya beda. Kalau manusia ya hambanya. Kalau Tuhan ya dia ya Tuhan kita. Tapi kalau seperti kau katakan Yesus dari manusia, ya dia berbentuk manusia. Saya belum ke Yesus Pak. Ya siapa tahu sebentar kau katakan itu lagi. Ini Bapak ini selalu mau diserang. Kata-kata. Saya belum ke sana langsung ke sana. Ini Justru itu saya sudah kemari karena pasti ujung-ujungnya ke situ. jangan cepet. Ya sudah supaya jangan banyak Kecepatan bicara, orang ada belum tambahan ngapa-ngapain. lain. Ada yang masuk. Orang belum ngapa-ngapain langsung berasa Bapak ini terlalu ini loh.
terlalu Sudah, merasakan. sudah. Tuhanku yang ucapkan seperti itu. Langsung sekat dia. Enggak dulu Pak, kan belum ke sana. Apa beda kan tadi? Apa bedanya monyet dengan manusia? Beda. Satu binatang, satu manusia. Banyak loh yang masuk, Pak ya. banyak itu yang menunggu. Ya. Apa bedanya? Apa bedanya manusia dengan Tuhan? Ya manusia diciptakan, Tuhan menciptakan. Gitu ya Pak Isar ya? Bener nggak? Ya, Ya. Terus Bapak langsung bertanya sendiri, jawab sendiri gitu loh. Nggak boleh begitu Pak. Gitu. Jadi kita ini sesama manusia, Pak. Ya, sesama manusia itu wajib saling tolong menolong, Pak. Gitu loh. Wajib saling kalau ada teman kita lagi susah, kita bantu dia. oh itu Tadi sih bagus itu. Itu sih Iya, Pak. mantap. Dengan Sebenarnya doa. tadi saya mau ke kamar mandi BAB. Apa dengan doa? Pak Yusar, sebenarnya tadi saya mau ke kamar mandi, tapi saya mendengarkan Pak Yusar ini mengalami kesulitan. Jadi saya Iya, ya. ya bisalah saya tolongin dikit gitu loh, Pak ya. Ya. Itu loh Pak, kasihan Pak Yusar kan gitu. Apalagi tadi Pak Imrus itu loh, pertanyaannya sangat sadis gitu. Nanyain nomor-nomor 4 angka besok kan Pak Yusar nggak pernah main togel, lu tanyain kayak gitu. Gitu loh. Jadi sikli keluar berapa nama? Jadi kalau Pas siapa yang main-main togel? tadi itu Pak Imrus nanyain 4 angka apa gimana? Apa salah dengar saya? Wah, Katanya Pak Yusar itu kalau jam-jam 10 pagi habis sarapan ke pos ronda ambil buku ngobrol sama teman-temannya demak angka. Apa betul gitu, Pak? nah sekarang saya tanya balik. Saya di pos ronda atau ini? Duh, bapak ini dibantuin kok malah nerang balik. Oh, bukan dia, Pak. Jangan lu tuduh orang. Bukan dia, bukan Pak Yusar gitu loh. Bukan Pak Yusar yang rumus-rumus Saya nomor, dari sini bukan. Duduk. Duduk-duduk doang dia. Temennya yang main angka gitu ya. Bukan Pak Yusarnya. Gitu. Jadi gini Pak Yusar. Menurut Pak Yusar itu manusia ini kan diciptakannya Pak ya. Ada yang ciptakan lah, pastilah. Ya Pak ya. Ada yang ciptakan, dia ciptakan diri sendiri juga ada. Hah? Apa? Ada yang menciptakan, ada ciptakan diri sendiri ada. Lo kok ada manusia? Ini mulai ngaco nih. Lu jangan bikin malu saya Pak di sini. Saya ini berteman sama kamu gitu loh. Iya. Ada juga ciptaan sendiri ada. Iya, manusia bisa menciptakan mobil. Gitu ya Pak ya. Manusia bisa menciptakan nyawa nggak Pak? Kalau manusia dalam apa? Manusia bisa menciptakan nyawa atau tidak, Pak? Nah, kalau manusia, kalau dilahirkan seperti katakan Yesus, itu berbentuk manusia. Kok lari ke Yesus sih, Pak? Buru-buru mama kayak ber-Yesus. Entar dulu. Lalu dia langsung ke surga, duduk di sebelah kanan. Ini kenapa lari ke sana ini Pak Ardiansa gimana? Terlalu cerdas ini orangnya. Aduh. Ini saya lari ke situ karena Iya, Bang Handi itu salah Pak Yusar. Bang Handi salah, Bang Dalbo salah, Bang Imrus salah. Siapa lagi yang mau salah? Salah Buru-buru semua ini. banget. Buru-buru banget langsung matiin anak orang saya nggak ngomong ke situ kok. Saya nggak lari, nggak ke sana gitu loh. terus Jadi yang bisa menciptakan nyawa siapa Pak Yusar? menciptakan nyawa ya, kalau ciptakan nyawa zaman sekarang, kalau ciptakan nyawa ya, Ya, adakah manusia ciptakan nyawa? ya makanya saya bilang yang bisa menciptakan nyawa, memberikan nyawa ke manusia dan mencabut nyawa manusia siapa itu Pak? Oh, Yesus Tuhan Allah. Ush. Kenapa lari ke Yesus? Mau lari ke mana? Ya udahlah Pak, saya ikuti selera Anda lah. Jadi yang memberi nyawa manusia Yesus gitu. Ya, Yang memberi nyawa ke Bunda Maria siapa? roh. Loh, Roh. tadi Yesus. Iya, roh. Yang memberi nyawa. Yang memberi nyawa ke Bunda Maria siapa? Roh. Yang menciptakan manusia siapa? Roh Yesus. Yang memberi nyawa ke Bunda Maria siapa? Roh Yesus.
Oh, Roh Yesus. Karena dia mau berbentuk manusia, dia masuk ke perawan Maria. Oh. Supaya dia berbentuk manusia, dia mau menebus dosa-dosa manusia. Karena dia waktu disalib, dia menebus dosa-dosa manusia. Ya, iya. Yang masukin Yesus masuk kandungan siapa? Ya, itu roh Allah sendiri. Oh. Yesus itu sendiri. Masuk sendiri dia. Ya. Masuk lewat mana dia? Tahu kan namanya roh? Iya kan langsung masuk. Sedangkan manusia saja dia bentuk, apalagi mau masuk ke dalam perut, dia jelas toh dia tahu. Iya lewat mana masuknya? Lewat ubun-ubun kah? Lewat mana kah gitu? Nggak tahu. Ya lewat kepercayaannya, lewat kepercayaannya. Terus ngapain di dalam kandungan dia? Karena Yesus, karena yang namanya Maria itu, perawan Maria itu, dia itu orang beriman, makanya dia masuk ke tubuhnya perawan Iya, Maria. maksud gua gini Pak User, ngapain dia masuk dalam kandungan? Ngapain? Karena dia melahirkan seperti manusia. Enggak. Ngapain? Gimana? Ngapain Kalau Tuhan? lahir itu Kan manusia. gini Pak User, ngapain Tuhanmu yang menciptakan Maria ini, ngapain dia masuk ke dalam kandungan ciptaannya gitu loh? Kurang kerjaan. Gini, kan ini manusia ini semua kan dari Adam. Jelas Adam sudah berdosa. Jadi dia itu kalau dia tidak turun ke dunia, dia melalui langsung roh, nggak akan. Karena dia itu orang sederhana. Orang tidak mau menonjolkan diri kalau dia mau tunjukkan dari, oh saya ini Allah, saya Tuhan. Pak User, Tunggu dulu. ini kenapa Adam dibawa-bawa Pak User? Iya, karena menurut dia Menurut berdosa. apa Pak? Pembukaan berapa? Daripada manusia akan berdosa selama-lamanya nggak punya Tuhan, di situ dia turun seperti manusia. Berapa bulan itu? Berapa bulan Tuhanmu dalam kandungan? 9 bulan seperti manusia. Kalau dia mau, biar 5 bulan, biar 4 bulan dia lahir. Tapi kan dia menurut manusia, dia nggak mau. Kenapa harus melalui di situ? Kenapa nggak langsung aja turun, langsung berkumis? Nah, itu salahnya Bapak. Kalau dia langsung turun, dunia akan heboh. Push. Kok Ibu kenapa? Kok bisanya langsung ada Tuhan Yesus? Oh. Hah? Iya. Jadi dia harus. Dia kan saya bilang merendah hati. Oh. Dia harus seperti manusia. Jadi Tuhan bisa merendahkan diri ya. Iya. Jadi Tuhan bisa merendahkan diri. Dia menebus, dia kan mati itu karena menebus dosa-dosa manusia. Iya. Supaya manusia itu percaya. Supaya Kenapa sih buru-buru? Jangan buru-buru matiin anak orang. Ini belum diomongin kematian kok. Jangan buru-buru. Paling sampai ke situ kok. Paling ujung-ujungnya Ini Pak User senang banget sih pembunuhan. Ya karena dia dibunuh. Tapi kita Siapa yang bunuh dia Pak? Ya orang-orang kafir yang tidak percaya. Yesus itu Tuhan itu Yesus. boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah Pak? Hah? Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Bagi dia orang yang tidak bersalah. Jalan maunya dia supaya yang membunuh Pak User, Pak berhenti dulu ngerumus togel Pak. Dengarkan dulu. Tinggalkan dulu kebiasaan lama. Dengarkan saya baik-baik Pak. Pak, boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah Pak? Ya itu ambil contoh. Manusia-manusia kafir. Boleh nggak membunuh boleh atau tidak Pak User? Boleh. Oh boleh. Bukti. Orang benar dia dibunuh. Kalau membunuh orang yang tidak bersalah itu dosa ya Pak? Ya jelas dosa. Karena begitu dia bangkit, yang membunuh dia langsung tenggelam. Langsung mati, bukan dosa-dosa lagi. Nah. Itu waktu ditombak lambungnya begitu Pak, itu keluar darah berapa liter kira-kira Pak? Kalau bicara liter, itu ungkapan dari dari Anda sendiri. Tapi ya kita lihat dia cuma keluar darah. Bahkan itu pembunuhan berdarah-darah itu Pak, sangat keji loh itu Pak, penyiksaan Pak ya. Iyalah. Itu yang dibunuh itu Tuhan ya Pak ya?
Ya Tuhan itu sendiri. Buset, Tuhan kok Tidak tahu kalau itu Tuhannya. kok bisa Tuhan dieksekusi oleh ciptaannya, Pak? Iya, karena dia merendahkan hati supaya Iya, manusia iya. itu Ini kurang ajar memang, manusia. kurang ajar memang ini tentara Romawi membunuh Tuhan ya, Pak ya. Ya memang, karena Waduh. mereka tidak percaya. Hmm. Kalau mereka percaya tidak mungkin mereka bunuh. Iya. Kira-kira ini tentara Romawi tahu nggak sih kalau yang dia bunuh itu Tuhan? Ya tahu, Oh tahu. tapi Gitu. kan mereka kan punya ketua, punya ini, Oh, punya itu, punya punya imam. Punya komandan. Manusia kok kafir-kafir itu kan punya imam supaya ikut ajarannya mereka. Tuhan Yesus Menurut Pak Yuser nih, sebaiknya memang Yesus diselamatkan atau memang harus dibunuh? ya bagi mereka dibunuh. Bagi Anda? Bagi saya ya gitu juga. Karena dia kalau tidak dibunuh kita tidak tahu siapa Tuhan Yesus kita Oh, sendiri. jadi Anda setuju dengan pembunuhan berencana itu? Tidak setuju, tapi sudah dilakukan mereka. Apa boleh kata? Misalnya kalau Anda ada di situ, di voting nih, siapa yang setuju Tuhan dibunuh? Anda posisi di mana? Saya tidak mau. Hah? Dimintai, kan ada misalnya 100 orang dimintai pendapat. Ayo, acungkan tangan yang setuju Tuhan dibunuh. Anda setuju atau tidak? Lalu dia bilang, ada yang setuju karena dia menebus dosa-dosa manusia. Saya setuju. Oh, setuju Tuhan dibunuh gitu Nah, loh. karena kalau dia bilang, siapa setuju? Ini saya cari 100 orang. Anda sendiri, saya sendiri. Setuju Yesus dibunuh karena dia mau menebus dosa-dosa manusia di dunia. Saya setuju. Oh, setuju. Iya. Kalau kira-kira tentara Romawi, Pak Yusur, kamu aja deh yang eksekusi, mau nggak? Enggak mau. Kenapa? Iya. Karena saya beriman. Ya kan setuju dia dibunuh, Pak. Ya. Itu setuju karena mau balik itu kita Pusing dia. Balik saya pusing lagi nih. Pusing dia. Antara setuju dan tidak. Sebenarnya Serba kamu salah nggak dia. Nggak bisa sayang, Andi. Nggak bisa kamu mau tes saya. Serba salah dia. Balik lagi. Saya sudah katakan kalau Salembara itu bilang, Ya. tolong siapa 100 orang ini membunuh Ya. dan dia akan menyelamatkan manusia-manusia di dunia. Saya setuju. Oke. Jadi Biar Pak, nyawaku dibunuh juga saya setuju. jadi Pak Yuser setuju membunuh Tuhan ya? Kalau Salembara itu bilang seperti itu. Tapi kalau dia membunuh secara seperti itu lalu Bapak katakan, kau mau nggak itu tentara-tentara Roma? Begini nih, sayembaranya begini nih. Saya tidak mau. Begini Pak Yuser, Bantu Allahku kok. sayembaranya begini. Siapakah yang setuju membunuh Tuhan untuk menebus dosa? Setuju nggak Pak? Menebus dosa manusia terus lanjut, bukan cuma menebus dosa. Oh jadi Bapak setuju ya? Tunggu lanjut, menebus dosa siapa? Menebus dosa manusia lah. Ya saya setuju, biasa dimatikan Setuju, juga. gitu. Ya, oke. Ya. Menurut Anda pembunuhan itu keji atau seperti sadis atau bagaimana Pak? Kalau sesama manusia membunuh itu sadis. Tapi membunuh Tuhan tidak. Mau habis sudah dataku. Udah habis dataku. Ya, jadi Bersihkan dulu dataku ini. Iya. Jadi sesama manusia itu sadis. Tapi kalau Tuhan dibunuh tidak sadis ya. Jangan cuma katakan Tuhan dibunuh. Hmm. Kalau dia tebus manusia di dunia ini, saya ikut juga. Biar saya juga ikut. Ini kayaknya Pak Yuser lagi bersedih ini. Kenapa Anda sedih? Bersedih kenapa? Apakah mengingat peristiwa pembunuhan Tuhanmu? Enggak sedih saya. Saya tanya jawab ini saya tidak sedih. Tidak Terus sedih saya. kenapa nggak semangat dong? Kayak sedih banget ini Pak Yuser ini. Ada apa nih Pak? Apa mau diulang kembali kisah lama itu? Apa ulang-ulang? Capek. Kisah lama yang terulang kembali. Itu kan lagunya Ariel. Jadi itulah kita percaya. Kalau umat Muslim percayalah kepada Allah SWT, Rasulullah,
Kalau umat Kristen Gedein dikit suaranya Pak Yusar, kecil. ya sudah besar ini. Masa kecil sudah besar. Mana juga mau besar kayak apa? Ya. Tanya sama host, bagaimana host? Besarkah tidak suaraku? Kalau boleh tidak tahu Pak Yusar ini di mana sih kampungnya? Oh, saya di Kalimantan, Pak. Oh, saya kan tadi tidak tahu, tapi saya kasih tahu Kalau ya Bapak di udah mana tahu. ini? Hah? Kalau Anda di mana ini? Saya di dalam celana Pak, lagi manjat pohon. Wah, ini sudah salah jawaban ini. Oh, ini Pak Suburian ya? Iya. Baik. Ya terus kemudian Pak, jadi Saya tanya, Anda di mana sekarang? ya saya di dalam celana Pak. Ya dalam celana mana? Ya celana saya, masa saya pakai celana adik saya? Di daerah mana? Ya di atas pohon Pak. Kalimantan di mana? Saya di Kalimantan Timur, Hah? Samarinda. Wow. Ini Andy Celebes. Saya yang megang. Kebetulan saya kepala pasar Pak. Andy Celebes. Iya Pak. Ini Samarinda saya Pak. Samarinda mana? Samarinda lah Pak. Wah, Samarinda banyak. Samarinda itu itu kota provinsi. Pasar pagi Pak. Saya di pasar pagi Samarinda Pak. Pasar pagi ada, pasar sore ada, di mana-mana pasar pagi ada, pasar Ya pagi. terkenal lah pasar pagi li Pak di Segeri. Segiri. Ya Pak. Nah saya kebetulan kepala pasar pegang parkiran Pak. Waduh, Gitu loh. hebat dong. Ya cuman ini yang kerjaan saya bisa Pak, ngatur-ngatur biar nggak macet gitu Pak. Ya. Tapi beriman kan? Kenapa Pak? Beriman. Apa itu nggak dengar? Tapi Anda beriman kan? Wih berisik apa sih yuk. Ya udah ya Pak ya. Pak Yusar ya. Jadi Bapak lebih memilih membunuh Tuhan daripada melarikan diri kayak murid-murid. Kalau itu diperlukan. Salah seruduk ya apa ya? Kalau dia seperti katakan, dia akan menebus dosa-dosa manusia di dunia ini. Saya ikut membunuh, bahkan diriku juga tak bunuh. Tapi kalau tidak seperti itu, untuk apa saya membunuh Tuhanku? Kecil sekali suaranya. Tanya sama host. Host. Kalau mau suruh betulin dulu tuh. Iya, Beb. Kecil banget suaranya. Kecil katanya ini. Oh ya, sudah, mantap. Lanjut. Ya gitu loh Pak. Nah, Pak Yusar ini Tuhan kamu waktu mati di tiang salib berarti pernah kamu kehilangan Tuhan dong. tapi iman ada. Kalau Tuhan mungkin selama 3 hari mungkin tetap ada kalau sebenarnya ada. Ya kan mati Pak 3 hari berarti pernah. Ya, mati kan, tapi Pernah waktu itu orang kehilangan Tuhan, kematian Tuhan 3 hari berkabung ya. ya kalau bagi yang sudah lahir ya berkabung. Kalau kita kan belum lahir. Iya. Terus waktu itu Tuhan mati 3 hari, yang menjaga alam semesta ini siapa ya? Ya dia sendirilah. Kan mati Pak. Ya mati. Tapi kan dia sudah punya rencana. Emang Makanya gempa bumi, angin deras. Emang kalau mati masih bisa beraktivitas Pak kalau mati? Ya rohnya bisa. Waktu Kalau Yesus badannya itu mati, waktu baru mati di kayu salib, Bang, begini. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, dia dikuburkan ya kan. Murid Yesus yang pada saat itu ketakutan, dia berkurung di suatu rumah. Tetapi datanglah Yesus, kan sudah menjadi Roh Kudus. Dalam 3 hari dia kan mengubah dirinya menjadi Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus itu kepada mereka. Nah begitu. Jangan takut, kata, pergilah kan ke seluruh dunia, kabarkanlah berita beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Hai begitu. Oh, jadi waktu mati masih bisa ngomong dia. Dia jadi Roh Kudus waktu itu ke 3 hari itu dia mengubah dirinya menjadi Roh Kudus, Bang.
Ntar dulu Pak User, ntar dulu Pak Iya, User. Bapak tahu roh. Roh, Ya, roh roh tahu roh. Iya. Ya iya. kan Tritunggal. Tiga tapi Tritunggal. satu. Tritunggal, iya. Jadi mati satu, kerja dua, kan gitu. Enggak, itu Oh, juga gimana? satu tubuh, bukan tiga jiwa, bukan tiga orang bang, Iya. satu tubuh. Kan Begitu. kan Tritunggal itu kan tiga. Jadi mati satu masih ada dua, nggak ada masalah toh. Tritunggal, tiga, tunggal kan Iya. satu, tiga Iya. tapi satu, begitu bang. Iya, Sudah, jadi saya kalau katakan salah satu organnya nggak ada mati masih bisa beraktivitas. Kayak tadi kan tubuhnya mati, rohnya masih bisa kerja, kan gitu. Begini Ya, Bu, ya? bahkan Allah turun ke Ya. bumi dalam rupa manusia, namanya Yesus. Ya. Dia mengajar, berfirman dia kan berfirman. Setelah itu dia kan disalib dan dikubur. Pada hari ketiga dia bangkit menjadi Roh Kudus. Nah, itulah Tritunggal Allah, Yesus dan Roh Kudus Iya. itu adalah satu tubuh. Iya, Nah, iya. begitu satu dia Tapi kan juga. gini, tubuhnya dikubur, ya Ya. kan? Tubuhnya Dikubur. dikubur, rohnya kerja. Pada saat dia waktu murid Yesus itu kan ada kekuburan, Ah. ada dia enggak? Kan kosong kan? Iya. Itu jadi Roh Kudus, Bang. Ntar dulu jangan kosongin dulu. Ini gini nih Mbak ya. Dengarkan dulu. Nah, Ya. Tubuhnya dikubur 3 hari. Oke. Jadi di dalam tubuh atau mayat Tuhan ini kan nggak ada roh tuh. Jadi mayat Tuhan, rohnya keluar toh. Rohnya kan Nggak kerja jadi tuh. Enggak jadi mayat dah bang. Buktinya dalam 3 hari kan datanglah murid Yesus itu kan melihat ke kuburannya. Hmm. Dapetinnya kubur Yesus itu kosong, nggak ada tubuh, nggak ada Berarti- mayat di situ. Berarti Yesus nggak pernah mati dong. Berarti Yesus nggak pernah. Dia nggak jadi mayat, dia jadi Roh Kudus. Itulah dalam 3 hari kan mengubah diri jadi Roh Kudus. Enggak. Gini Mbak Mbak Isadora. Isadora. Mbak Isa. Yang dikubur itu Yesus dikubur hidup-hidup atau dikubur mati dia? Yesus sudah mati. Iya, jadi mayat dia. Iya kan jadi mayat Tuhan itu. Ya, Isadora. Pada saat Ya. baru mati itu memang dia Ya. jadi mayat sebentar. Ya Begitu. mayat. Ya mayat. Tapi Jadi roh bekerja. iya jadi mayat 3 hari. Ya 3 hari. Tapi Iya. setelah itu ya ambil tubuhnya ikut sepertinya roh juga. Jadi Yesus Kristus. ntar dulu Pak Yusuf. Jadi Ya, begitu. jadi Yesus ini dikubur jadi mayat 3 hari. Rohnya meninggalkan dia. Nah, Dia jadi mayat itu bang waktu dia dari kayu salib. Iya. Begitu. kan mayat dimasukkan kuburan 3 hari. Iya. Masa Iya, dikubur tapi hidup-hidup? Iya, bukan hidup-hidup sudah mati dia. Iya. Kan? Jadi mayat Tuhan itu. Iya, jadi Tapi mayat kan Tuhan hari ini. itu, datanglah murid Yesus ya kan, mau ke situ mau menaruh minyak lah biar jangan sempat jadi mayat tubuh Yesus itu kan mau ditaruh. Iya, tabur minyak. benar. Nyatanya tubuh Yesus itu nggak ada. Nggak ada, Ya nanti nggak ada lah. seperti mayat Ya paham itu, saya paham. Jadi gini kan belum kelar nih. Jadi mayat ini 3 hari, mayat Tuhan ini rohnya keluar. Ya kan? Nah, menurut Dia Ibu ini menurut- rohnya ini keluar kemana? Itulah dan setelah itu dia di dunia ini sampai 40 hari ya kan mengabarkan. Jangan dulu ke situ, saya udah paham. Dia Jadi di dalam kuburan, selamanya begitu. Bu Isa. Jadi di Iya. dalam kuburan 3 hari, mayat Tuhan ini ditinggalkan roh. Rohnya pergi toh 3 hari. Gitu. Enggak, dalam 3 hari itu dalam 3 hari itu kan dia kerja juga di situ bang. Yesus itu ada yang kuburan orang yang kudus dibangkitkannya. Begitu jadi- dia mengalahkan maut bang. Iya, jadi mayat Tuhan ini bisa kerja. Itulah buktinya kalau dia memang itu Allah yang jadi manusia. Oh, jadi Itulah mayat. buktinya. Jadi mayat Tuhanmu ini masih bisa beraktivitas juga ya? Hebat juga karena itu. Allah, Bang. Kalau tubuh kita iya, manusia nggak bisa bang. Jangan abang samakan tubuh kita sama tubuh Yesus. Iya. Bang, begitu. Jadi mayat Itulah Yesus. bedanya. Jadi mayat Yesus, mayat Tuhan ini masih bisa beraktivitas. Iya. Gerak-gerak dia. Iya. Oh, bergerak-gerak itu Karena mayat. dia Gitu, Allah iya, bang iya. dalam rupa manusia dia bang. Begitu. Nah, kalau kita lain. Waduh, kita kalau saya, Bu, kalau Jadi saya nih, betul. Bu, kalau Ya, ya. saya melihat mayat gerak-gerak, takut saya, Bu. Bener. Dia kan nggak kita lihat. Jadi roh kudus di dalam kubur dia. Oh, jadi yang melihat roh-roh saja yang melihat dia.
Ya jadi cak mana pula waktu dia membangunkan si Lazarus itu sudah mati. Kan udah hidup itu, Bu. Lazarus hiduplah, bangunlah, katakan hidup kan? Jadi kalau abang pas kali di situ dalam kejadian itu abang takut? Takutlah ya? Ya Lihat- takut, Bu. Orang mati bisa hidup lagi, Bu. Takut lah. Iya ya, memang pada saat si Lazarus itu memang ada juga yang takut, tapi orang tuanya nggak takut dia. Yesus nggak takut pada saat Yang bangunin Lazarus dari kematian siapa itu? Tuhan ya? Yesus, Tuhan Yesus bang. Oh Tuhan. Iya Tapi Tuhan Yesus. perasaan dia berdoa kepada Tuhan tuh Tuhan. Gini bang, Ah. dia kan kayak gini kan, dia kan Allah jadi manusia ya kan bang. Jadi kan Allah jadi manusia, dia itu bisa bekerja seperti Allah itu begitu bang. Kan gini nih, Yesus ngomong gini, Bu. Allah jadi Bu, manusia. Yesus ngomong gini, aku bersyukur kepadamu ya Bapak. Setelah dia membangkitkan Lazarus. Nah Tuhan kok bersyukur kepada Tuhan? Bagaimana ceritanya, Bu? Oh begini bang, karena dia kan dalam tubuh manusia, dia kan masih lagi dalam tubuh manusia. Allah kan masih dia dalam. Katanya yang bangkitkan Tuhan. Iya iya, kuasa Tuhan membangkitkan jadi itu, Bang. Jadi Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Kuasa Tuhan yang bangkitkan dia itu. Dia kan Yang bangkitkan Lazarus Yesus atau Luka Tambunan yang bangkitkan Lazarus? Yesus dalam rupa manusia. Ya. Yesus dalam rupa manusia, Bang. Jadi dia memberikan contoh kepada manusia. Jadi waktu Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus tuh waktu dengerin dulu Bu Iso. Apapun kesulitannya kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Itu yang diberikan teladan kepada kita, Bang. Begitu. Dengerin dulu Ibu. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus itu manusia, Yesus adalah Tuhan waktu itu. Iya. Kuasa Tuhan. Allah, kuasa kealahan yang bekerja di situ. Enggak, saya enggak tanya kuasa. Waktu Yesus, dengerin dulu ya Bu. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus Tuhan atau Yesus manusia? Yesus dalam rupa manusia. Oh, berarti Allah waktu itu dalam rupa manusia. berarti gitu. waktu membangkitkan Lazarus, Yesus bukan Tuhan. Yesus itu Tuhan. Yesus Allah yang dalam rupa manusia namanya Yesus, Bang. Iya, kalau Yesus itu Tuhan waktu membangkitkan Lazarus, artinya Tuhan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Enggak, begini, Bang. Yesus kan datang ke dunia ini. Dia memberikan contoh dirinya, contoh teladan kepada manusia. Agar apapun kesulitan kita tetap kita berharap kepada Tuhan, begitu, Bang. Iya. Ini kan Yesus ini Tuhan Anda nih. Iya. Nah, dia membangkitkan Lazarus karena dia Tuhan. Betul? Iya. Betul. Iya. Nah, tapi ini Tuhan Anda yang namanya Yesus ini mengucapkan syukur juga kepada Tuhan. Artinya Tuhan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Betul? Bukan, dia kan dalam rupa manusia, Bang. Berarti waktu Yesus membangkitkan Lazarus dia bukan Tuhan, dia manusia. Allah yang dalam rupa manusia Iya, namanya manusia dia toh. Jadi Yesus bukan Tuhan. Tapi Allah dalam rupa manusia, Bang. Iya, berarti dia manusia. Kita bukan roh manusia yang menjadi Saya ulang kembali ya, Bu. Jangan mau dibodoh-bodohi pendeta, Bu. Dengerin saya. Bang. Abang tidak mengerti. Ya, saya kasih mengerti. Makanya Ya. abang Dengerin dulu. Baru ngerti, Bang. Dibaptis dulu biar abang mengerti. Ya. Anaknya Maria itu, Bu, manusia atau Tuhan? Waktu dia si Maria ini mau mengandung, Bang. Saya nggak nanya mengandung, udah ngelahirin. Anaknya Maria ini manusia atau Tuhan? Waktu Bunda Maria mau mengandung, kan datang Roh Kudus kepadanya. Kau akan mengandung dan kau akan mengandung dari Roh Kudus, katanya, Bang. Ya. Begitu. Yang dikandung Bunda Maria itu manusia atau Tuhan? Pada saat itu Roh Kudus yang masuk ke dalam perut Bunda Maria. Iya, oke. Berarti yang dikandung Bunda Maria Roh Kudus. Iya, Oke. Roh Kudus. Oke, yang dikandung dengerin. Yang dikandung Bunda Maria Roh Kudus. Dengerin. Yang dikandung Bunda Maria Roh Kudus. Anak Bunda Maria namanya siapa? Dia selama di dunia ini, Bang, pada saat lahir itu dikatakan anak Bunda Maria Yesus. Yesus. Kenapa yang dikandung Roh Kudus terus yang dilahirkan Yesus kok bisa berubah? Kan dia
dia dalam kandung Bunda Maria Roh Kudus ya kan. Kok Setelah lahir bisa kan dia ini? kandung manusia. Ini ada yang Setelah dikandung Roh Kudus, yang dilahirkan manusia, kok bisa beda? Aduh. Sebutan Tuhan Yesus kan anak manusia juga, Mesias juga, ya anak manusia. Begitu anak manusia dia Bang, begitu. Jadi yang dikandung anak manusia apa Roh Kudus? Dia berupa waktu dikandung dia Roh Kudus, setelah lahir anak manusia. Ya kok bisa berubah isi kandungan? Yang dikandung Roh Kudus, yang dilahirkan manusia, kok bisa berubah? Dalam kandungan apa namanya Bang? Kan masih namanya kan masih janin kan. Sudah lahir kan baru manusia. Iya, janin itu Roh Kudus atau tidak? Sekarang gini, kalau masih dalam kandungan apa namanya? Janin kan Bang? Iya, janin, Sudah bayi, Pak. Janin masih itu Bang, janin. Janin. Terus Itu manusia. berarti bukan Roh Kudus itu janin. Loh, itu kalau digambarkan dengan manusia. Kalau Roh Kudus pada saat Yesus itu Roh Kudus. Nah, ini diputuskan aja, Bu, diputuskan dulu, jangan melebar. Dari Yang manusia. dikandung Bunda Maria, yang dikandung Bunda Maria janin atau Roh Kudus? Roh Kudus. Roh Kudus. Baik. Yang dilahirkan Roh Kudus juga? Karena dia lahir dari manusia, namanya anak manusia. Kok bisa berubah ya, Bu? Isi kandungannya Roh Kudus, yang dilahirkan manusia kok bisa berubah? Itu Bang, makanya Bang dibaptis dulu Bang. Oh, harus dibaptis dulu baru ngerti. Mengerti Bang. Harus dibego-begoin dulu, akalnya nggak dipakai dulu biar ngerti gitu. Dulu dipimpin oleh Roh Kudus Oh, begitu. jadi kita harus dibaptis supaya akal kita nggak dipakai gitu ya? Abang biar Abang terbuka. Ya enggak, biar akal kita mati supaya bisa seperti Ibu. Abang terbuka, biar Abang mengerti dibaptis dulu. Dibaptis itu akal dimatikan dulu. Nah, setelah akal dimatikan, ya baru kayak Ibu gitu loh. Kalau Abang biar mau mengerti, Abang datang ke rumahku dekat gereja loh. Oh iya, jadi kalau saya ke rumah Ibu, akal saya dimatiin dulu ya. Abang mengerti. Gitu ya. Jadi gini Bu ya, terusin ya. Ya. Jadi yang dikandung Roh Kudus, yang dilahirkan manusia ya, Bu. Iya. Oke. Ya. Ya, anak Maria ini Tuhan atau manusia? Dia Tuhan Yesus dia. Oke, jadi anak Maria Tuhan. Iya, Tuhan Yesus. Oke, baik. Tuhan Bunda Maria siapa? Tuhan Yesus itu Allah itu yang jadi manusia, itulah Yesus. Iya, Tuhannya Bunda Maria namanya siapa? Yesus itu juga lah Allah yang jadi manusia. Maria itu pun tahu Bang, kalau dia kan itu adalah Roh Kudus, bukan manusia. Jadi anaknya Bunda Maria, Tuhannya Bunda Maria adalah anaknya sendiri gitu. Bunda Maria itu mengerti dia tuh Bang, makanya Abang Saya nggak nanya Bunda Maria udah nggak ada, saya nanya Ibu. Tuhannya Bunda Maria namanya siapa? Bunda Maria itu tahu kalau Yesus itu adalah yang dikandungnya itu adalah Tuhan Bang. Iya, menurut Anda itu Tuhannya Bunda Maria siapa? Tuhan Yesus itu Allah yang jadi manusia itu juga lah. Artinya Bunda Maria menuhankan anaknya, betul? Dia nggak dikatakan menuhankan anak. Kalau anaknya Bang dari hasil biologis Bang, seperti perkawinan dia sama si suaminya si Adam dan siapa? Bunda Maria sama Yusuf. Nah, itulah anak dia kandung. Jadi Bunda Maria nggak punya anak kandung. Bunda Maria punya adalah adik si Yesus kan, ada Yesus itulah anak kandung dia. Kalau Yesus itu adalah dia itu mengerti Bang, bahwasanya itu adalah Allah yang Roh Kudus yang ke perutnya dan yang sudah dikabarkan oleh malaikat Bang. Statusnya status Yesus dengan Bunda Maria anak kandung atau anak tetangga? Dia itu dikatakan anak manusia. Begitu Bang. Entar dulu. Dengerin Bu, Ibu. Tolong akal. Abang terima dulu Bang. Begini ya. Kalau dibaptis akal mati ya. Masa kalau dibaptis harus akal mati gitu ya, Bu? Abang jadi terbuka. Oh ya, dengerin Bu. Abang, dengerin. Status, Bu. Status Bunda Maria dengan Yesus anak kandung atau anak tetangga? Anak manusia. Oke. Bunda Maria pernah mengandung nggak? Ya pernah lah. Oke. Berapa lagi dikandung? Bunda Maria pernah melahirkan nggak? Pernah. Ya. Yang dilahirkan Bunda Maria itu anak kandung Bunda Maria atau anak tetangga? Yang dikandung dari hasil dari perkawinan sama suaminya ya anak kandungnya. Kalau Yesus?
anak manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Bunda Maria ini kan ini Bunda Maria ini Mati ya, bener-bener kalau udah dibaptis mati akalnya ya. Akal kok mati total ya. iya, Anak begitu. kandung dibilangnya anak manusia. Iya, anak manusia dibilang. Mati total akalmu, Bu. Bu. Kasihan kamu, Bu. Abang dibaptis dulu, Bang. Dibaptis kok akal dimatikan gitu loh. Kasihan banget loh. Nanti abang mengerti, abang diajari 10 hukum Taurat itu nanti abang. Yesus itu ada di bumi, dia keluar lewat mana, Bu? Melalui Bunda Maria. Iya. Seperti kita sama ya? Ya. Berarti Bunda Maria punya anak kandung namanya Yesus. Betul apa betul? Bisa juga. Tapi Kenapa ingkar dari tadi? kalau dikatakan anak kandung itu Bang, bapaknya ada, mamanya ada, hasil biologis Bang. Itu namanya anak kandung Bang. Yesus Jadi kan Yesus- hasil dari biologis. Oke, jadi Yesus tidak punya ibu. Dia bukan hasil perkawinan Bang. Kalau Yesus, Iya. Saya tanya, Bu. Apakah Yesus punya ibu kandung? A, punya, B, tidak? dia datang ke dunia dalam rupa manusia. Saya Bu nggak tanya itu, Ibu benar-benar dibaptis hilang akalnya ya. Bu, Ya, apakah Yesus punya ibu kandung? A, punya, B, tidak? Waktu digini kan Bang, waktu dia Benar-benar. kan Kalau udah ada di- dibaptis akal sehat hilang ya, akal diparkir loh. Segini-gini aja kok dilawan gitu. Ini pendeta ini kok bodoh-bodohi orang kayak gini gitu loh. Kasihan loh. Abang nggak mengerti. Abang terapa dari Enggak, ini enggak, bukan ini, Bu, dengarkan dulu ya, Bu ya. Ini Yesus keluar sama dengan kita, menghirup udara segar di muka bumi. Itu Bang, loh. jangan bilang. Ya kan Bang User? Harus dibaptis Saya kan? nanya kepada Anda, Bu. Yesus itu punya ibu kandung atau tidak? Baptis dulu ya kan? Benar-benar mati loh akalnya, benar-benar kok bisa begini ya. Abang dibaptis dulu biar ngerti loh Bang. Iya, dibaptis. Jadi ibu dibaptis itu akal sehat ibu dimatikan. Jangan menipu, Heran saya ini orang-orang kayak gini. menipu orang lain. Jangan Masalah gini-gini aja lo nggak mau lo. Bener-bener akalnya mati teman-teman. Kenapa ya akal mati? Nyata-nyata Bunda Maria itu melahirkan laki-laki nama Yesus. Iya. Terus dia bilang lagi Yesus tidak punya ibu kandung. Bunda Maria tidak punya anak kandung nama Yesus. Tapi yang dinamakan Bener-bener anak akalnya dimatikan ini orang bener. Bahkan Akal kok mati Bu. Akal Bapak jangan abang- dimatiin Bu. Mama abang begitu. Yesus keluar dari mana Bu? Bunda Maria. Bunda Maria. Baik. Pakai otak ikan aja. Kurang jelas Yesus itu Bu, anak kan Bu, dengerin Bu ya. Abang dibaptis Ya. dulu Bang, ke rumah yuk Bang. Yesus itu anak kandungnya ya. Bunda Maria punya anak kandung nama Yesus. Kenapa kau mau pisahkan Yesus dengan Bunda Maria, Bu? Gini loh, waktu ada pesta di Yahudi itu, datang Bunda Maria kepada ya kan. Yesus. Hai perempuan. Dia bilang ibunya perempuan. Hai perempuan gitu. Bunda Maria kan. Dia nggak panggil ibunya. Dia bilang hai perempuan gitu kan, kurang asem itu. Ibu katakan siapa yang Bukan menurut hai perempuan. gitu. Jadi siapa yang nggak menuruti nasihatku bukan ibunya katanya. Oh iya. Begitu. Jadi Yesus ini menyangkal ibu kandungnya. Bukan menyangkal, cuman Kayak Malik Kundang dong ini, anak durhaka dong Tuhanmu ini. Tidak mengakui ibunya. bukan begitu. Dia memang Bunda Maria itu udah tahu kalau itu kan Roh Kudus, sudah dikabarkan malaikat kepadanya. Makanya dia sudah disebutkan lahir Bunda Maria siapa itu, si Yesus itu kan umur berapa tahun? Anaknya itu? Bunda Maria ini manusia apa Roh Kudus? Anaknya Bunda Maria, Bu, anaknya Bunda Maria manusia atau Roh Kudus? Enggak diserahkannya ke gereja. Kalau Yesus diserahkannya ke gereja. Bu, Yesus diserahin ke gereja. Masya Allah. Emang di zaman itu sudah ada gereja, Bu? Ya gereja rumah yang kudus gitulah. Emang di zaman Yesus lahir sudah ada gereja? Kita bilang gereja lah sekarang itu ya kan. Kalau Oh, zaman dulu kan gereja. Iya, Kalau iya. dulu nama Ibu benar-benar dibaptis akalnya dimatikan ya. Kalau sekarang kita namanya gereja ya kan. Kalau Oh. dulu Bersuci namanya Bang. Oh, jadi Yesus pernah masuk gereja?
Iya, bed suci namanya. Zaman sekarang namanya lah gereja, Bang. Begitu. Oh, ya pinter bener pendeta mau bohongin kamu, Bu. Abang dibaptis dulu, Bang. Bener-bener lu dibaptis tapi dibohongin. Itu akal ibu mati loh. Enggak loh. Sinagog dibilangin gereja. Enak kali, Bang. Astagfirullahaladzim nih ibu, kasihan banget ibu, Bu. Enggak, Bang. Bu, itu yang namanya Yesus. Dia dengerin ya, Bu ya. Gini Itu loh, Bang. keluar dari Bunda Maria. Abang Ya. kan Islam, kan? Tekuni aja. Anda diam dulu ya, Bu. Bu, Ibu diam dulu, Bu. Jangan abang tekuni agama orang lain, nanti abang bingung. Inilah abang bingung kan? Abang salah-salahkan orang, abang bilang kalau orang mati berdosa, Bang, berdosa, tahu? Karena akibat abang ingin menguasai kitab orang, abang jadi mengatakan orang mati akal berdosa, Bang. Makanya abang imani aja agama abang begitu. Biar abang jangan seujon. Ya udah ya, Bu ya. Kasihan Ibu ini bener-bener ya. Gantian dulu, Bu. Saya nggak mau mempermalukan Ibu di sini. Agama abang begitu. Semakin lama Ibu bicara, semakin Ibu mempermalukan diri sendiri loh, banyak yang nonton. Gitu ya. Nyata-nyata Yesus itu dilahirkan oleh Bunda Maria. Kenapa Anda mengatakan Bunda Maria tidak punya anak kandung namanya Yesus? Ini kan mati akalnya. Makanya aku bilang abang Udah Bu, Ibu jangan ngomong sendiri, Bu. nggak Bu, Ibu mengerti. jangan ngomong. Semakin banyak Ibu ngomong di sini, semakin memalukan loh, Bu. Lebih baik Ibu. Abang kan beragama Islam, tentu abang bingung. Aku pun kalau aku pelajari tentang agama Islam, aku bingung. Karena itu bukan ranah aku ya kan. Abang pun itu bukan ranah abang ya, abang bingung. Ini bukan masalah agama, Bu. Ini masalah anak orang, anak kandung. Lu bilang bukan anak kandung. Karena Orang Bunda Maria yang ngeden, Bang. yang nyusui anaknya. Kau bilang ini bukan anak kandung. Itu loh. Kitab abang, Al-Quran abang aku juga mungkin bingung. Ini loh Bunda Maria ngeden. Oh, gitu loh ya. Nah, keluar Yesus, dibungkus kain lampin, taruh di palungan, dibawa pulang, disusui. Lu bilang itu bukan anak kandung. Kamu ini otaknya taruh mana sih, Bu? Otakmu taruh mana gitu loh. Itulah Orang Bunda Maria menyusui anaknya sendiri. Lu bilang itu bukan anak kandung. padahal abang karena bingung kan. Karena Otakmu mati, Bu. abang nggak ngerti. Otakmu lah pakai otakmu. Oh, Yang begitu. disusui Bunda Maria itu anak kandung atau anak monyet? Kita Nah, coba lu jawab dulu, Bu. nggak boleh berbahasa kasar. Itulah kalau tadi Bu. kita punya agama begitu, Bang. Bu, Otak-otak kita Bu. Yang disusui Bunda Maria itu anak kandung atau anak tetangga? ya. Anak dia, anak Bunda Maria. Ya anak kandung atau bukan? Anak Bunda Maria. Anak Tadi dia mau jawab anak kak, tapi nggak mau dia. Anak kak. Abang dilahirkan anak kandung bukan anak Iya. Bunda Maria. Yang disusui, Bu, yang disusui Bunda Maria itu anak kandungnya atau anak tetangga? Kan dilahirkan Bunda Maria, Bang. Yang disusui dia lah. Anak kandung atau bukan? Anak Bunda Maria. Kalau anak kandungnya anak dari perkawinannya si Jadi Yusuf sama Jadi Yesus itu bukan anak kandung. anak Bunda Maria. Ya anak kandung atau bukan? Oh, abang udah baptis dulu, Bang ya, biar abang ngerti. Bloon enggak kok bloon dipiara, Bu, Bu. Ini Bu, Aduh. kai. Keluar dulu. Coba Islam Bunda Noi, coba sama-sama cewek. Bunda Baik, Noi monitor. baik, siap. Gimana? Silakan. Mana Bang Handi tadi? Bunda Noi cewek sama cewek. Kenapa? Lindas pakai kereta. Bang Handi kemana? Rum laga-laga ya? Ini rum laga-laga ya? Ya, Udahlah baik, kalah baik. laku, Bang. Udah aku ngaku kalah aja lah kalau abang mau melaga-laga. Aku Oh nggak enggak, bukan kalah-kalahan di Terusin dulu Pak sini. Diansa. Saya kena anak kandung ini. Anak kandung di Aduh. Terusin dulu. Kena ini peringatan. Kalau ayam laga-laga aku nggak mau lah, aku kalah lah, Bang. Bu, sekali terakhir dari saya, Bu ya. Terakhir dari saya nih. Yang disusui Bunda Maria itu anak kandungnya atau anak tetangga? Anak Bunda Maria. Anak kandung atau bukan? Anak Bunda Maria disusuinnya lah, Bang. Iya.
Berarti anak kandung ya? Kalau abang bilang yang dilahirkan anak kandung, ya oke lah anak kandung. Anak kandung. Oke. Menurut ibu, menurut ibu, Loh, anak kandung Dia- atau bukan? ya kitab katanya anak manusia, enggak mungkin ku bohongi kitab aku. Abang ini lucu, abang suruh aku melanggar kitabku, enggak boleh lah abang. Abang berdosa bang. Yesus pernah dikandung Bunda Maria enggak? Di Alkitab kami katanya anak manusia bang. Abang Jadi, jangan suruh aku melanggar Alkitabku lah bang. Abang Enggak. berdosa nanti. Bunda Maria pernah mengandung Yesus enggak? Pernah. Jadi Yesus itu anak kandung ya? Maksud abang anak kandung kayak punya kayak anak dari anak siur. Yang dilahirkan dan disusui itu loh. Kalau karena disusui anak kandung, oke lah anak kandung. Tapi Ya abang dari jangan tadi kayak ngomong gitu loh. Memang kamu itu dibego-begoi pendeta, Bu. Akalmu nggak jalan. Mati akalmu itu. di Alkitab bilang anak manusia, nggak dibilang anak. Oke, anak baik. kandung. Enggak. Oke, anak manusia berarti bukan Tuhan ya, anaknya Maria ya, bukan Tuhan ya. Tapi dia lahir anak manusia, dia disebut anak manusia, Mesias. Lagi gitu. Jadi anaknya Maria ini manusia ya, bukan Tuhan ya. Katanya kepada Bunda Maria ya kan? Iya. Jadi nama bukan Bunda Maria, malaikat itu sendiri ya kan ngasih tahu namanya siapa. Iya. Jadi anaknya Maria ini manusia, bukan Tuhan ya. Waktu dia lahir itu jadi anak manusia lah bang. Abang jadi anaknya Maria manusia, bukan Tuhan. Anak manusia pada dia selahir itu, dia disebut juga anak manusia loh bang. Iya, anaknya Maria manusia atau Tuhan? Nah, taruhlah manusia pada saat dilahirkan, dia kan manusia dikatakan manusia iya juga, dikatakan Allah juga iya bang, begitu. Anaknya Maria ibu manusia atau Tuhan? Kok rumit amat yang jawabnya ya? Manusia, Allah yang jadi manusia, begitu bang. Oke begini, Bunda Maria itu menyusui manusia atau menyusui Tuhan? Pada saat dia lahir disusui lah sebagaimana manusia. Ya berarti anaknya Maria bukan Tuhan, manusia dia. Loh, Maria sendiri tahu bang, kalau itu bukan manusia biasa bang, kan udah dikabari malaikat kepadanya. Iya, mau manusia biasa mau enggak? Yang jelas Bunda Maria menyusui Tuhan atau menyusui manusia? Ya namanya bayi yang harus menyusu lah biar dia hidup ya kan. Ya berarti bukan Tuhan yang dia susui. Ya berarti Yesus bukan Tuhan. Allah yang menjadi manusia ya manusia. Ya iya, artinya Yesus bukan Tuhan. Cukup Roma. Pak Ardiansa terusin. Cukup Roma. Oke, lanjut ya. Bu, mohon izin. Mohon izin, Bu. Mohon izin, Bu. Ya. Mohon izin, Bu. Mungkin dia mau mati. Bu Isadora, Anda sama Bang Ardi, Anda bisa main data? Nggak usah main data udah. Terusin. Nggak usah. Jadi begini Bu, tadi Ibu bilang bahwasanya Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, betul ya Bu? Ya. Nah, Allah ini hakikatnya atau pribadinya Bu? Itulah aku bukan pendeta bang. Nah ini. Kalau abang makan di ayat mana? Aku nggak pendeta. Enggak, saya nggak tanya ayatnya Bu. Saya tanya Allah ini merupakan hakikat atau pribadinya Yesus. Begini bang, aku taunya Allah yang turun ke bumi dalam rupa manusia namanya Yesus. Oke. Jadi dia akan menjadi Roh Kudus namanya. Oke. Roh Kudus. Saya kasih tahu ya Bu, pemahaman pendeta Anda mengatakan bahwasanya Yesus ini merupakan pribadi. Oke. Bapak ini juga pribadi, Roh Kudus itu juga pribadi. Jadi Yesus berapa pribadi? ada 3 pribadi, satu hakikat. Hakikatnya adalah Allah. Begitu Bu. Paham ya Bu? Kadang abang pintar juga. Woi, ngeri saya dipuji. Mantap. Mana singanya Bu? Saya ini orang awam bang, nggak ngerti kali bikin ngasih Ya hadiah. udah, saya kasih tempe ya Bu. Saya kasih tahu ya. Jadi gini. Jadi ada 3 pribadi Bu. Pribadi tersebut adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya ini memiliki satu hakikat, yakni Allah. Gitu ya Bu ya. Nah ya. Nah, pertanyaan saya sekarang gini. Kalau yang menjadi Yesus manusia itu pribadi atau hakikatnya Bu?
Gimana coba? Nah, kan. Yang menjadi manusia Yesus ini pribadi atau hakikat, Bu? Nah itu aku nggak ngerti kan, cuman tuh Allah yang turun ke Ketinggian, bumi dalam ketinggian. Ketinggian. Baik, Bu, baik. Saya mau tanya lagi yang muda-muda aja ya, Bu ya. Ya. Oke. Yesus itu 100% Allah, 100% manusia, bener nggak, Bu? Kalau menurut Ibu? Dia dikatakan manusia, dikatakan Allah juga bisa. Oke. Sekarang saya mau tanya, Bu. Pada saat kapan Yesus dikatakan manusia? Pada saat kapan juga Yesus dikatakan Allah? Dia waktu dia turun ke bumi dalam rupa manusia, ya manusia dikatakan tapi pada saat dia manusia, kenapa Yesus tidak mengatakan sembahlah aku? Ya kan? Ingat Nggak Pak usah ke situ, Ardiansa, yang Anda ajak ngomong ini akal mati Pak Ardiansa. Tolonglah akalnya dihidupkan lagi Pak Ardiansa. Nggak boleh kita sembah, yang kita apakan itu kita panuti adalah firman yang keluar. Ya, udah. Berarti yang di dunia ini Yesus ini manusia ya, bukan Tuhan ya, bukan Allah ya. Manusia yang kita dengarkan adalah firmannya, perkataannya. Iya, saya tanya sekarang, saya nggak tanya pendengaran atau firman, enggak, saya nggak tanya itu. Saya tanya yang jadi manusia Yesus di sini ini manusia ya? Ya. Bukan Allah ya? Manusia, tubuhnya manusia tapi perkataannya firman. Itu kan firman jadi manusia. Iya, yang saya tanya ini Yesusnya, Yesus di dunia ini loh. Ya. Ini manusia apa Tuhan? Tubuhnya manusia. Tubuhnya manusia, oke. Tubuhnya manusia, tetapi yang Tuhannya yang mananya, Bu? Firman yang keluar dari mulutnya itulah firmannya itu. Oh, berarti yang keluar dari yang keluar dari mulut Yesus itu adalah firman ya? Iya, itu yang kita. Oke, Bu. Oke, sekarang saya mau tanya, Bu. Pada saat Yesus mati di tiang, dengerin, Bu. Pada saat Yesus mati di tiang kayu salib, kira-kira Yesus merasakan sakit nggak, Bu? Bu. Bu. Hati-hati Pak Ardiansa, akal mati yang Anda yang ngomong nih. Dibaptis akalnya dimatiin ternyata. Iya, benar. Ngajak kita dibaptis, disuruh sama dia. Emang enak kalau blow on kayak gini. Ini Bung Karno bantu dong kawannya itu dia lah. Bung Karno ini cowok ya? Cowok ya Bung Karno ya? Cowok dia, cowok. Oh, Kristen ya Bung Karno ya? Kristen. Di mute dia, kayaknya tidur dia. Bener lah. Selamat sore. Udah jelas-jelas Bunda Maria pernah mengandung. Iya. Bunda Maria melahirkan anak. Masa Kristen. dibilangin Yesus bukan anak kandung? Kan aneh orang kayak gini. Ini Kristen ya Pak Winner? Ya terusin. Kristen Pak Ardiansa, Kristen. Baik. Suaranya noise banget Pak. Kayaknya lagi di bis ya Pak ya, Bapak ya, atau di dalam perahu? Di sirkuit Pak. Dalam warung Pak. Lanjut aja sama teman-teman. Mungkin Bang Handi mau menyelesaikan misinya, belum lengkap Aku tadi. mau ini hari Pak Ardiansa ini. Ini ada. Izin dulu, ada saya umumkan. bisa. Izin dulu saya umumkan kepada teman-teman yang ada di Jabodetabek. Hari ini ada kopi darat. Teman-teman API, Laskar API, pendukung API, simpatisan API di Jakarta dulu. Sebentar lagi jam habis asar. Aduh, bersih. Itu. Jadi saya siap-siap. Gitu. Sip, Lanjut. mantap. Teman-teman API, Laskar API di bawah yang di dekat Jakarta mana Bang Andi? Di Jakarta Selatan di Manggarai. Jakarta Selatan, silakan nanti kumpul dengan Bang Handi, silakan DM ya. Ada pertemuan nanti ya, kumpul lah istilahnya nanti. Gitu ya. Oke. Saya kembalikan kepada hostnya ini yang punya ruangan. Silakan host. Oke, siap. Pak, sesuai fakta? Pak, sesuai fakta. Mana ini?
Bang, sesuai fakta. Ini Pak Theodor. Izin lagi. Yang ingin tahu nomorku. Ya, silakan. Yang ingin tahu nomorku langsung WA. Kalau DM ribet gitu ya. Ada di Handi Slebes channel di YouTube. Itu ada deskripsi nomorku, di situ ada 2. Silakan dilihat di sana, terus kontak langsung, kita bisa kopi darat sama teman-teman yang lain. Lanjut. Kopi darat. Ini pada kemana ini? Ada Juragan. Ya, silakan Pak Teo. mendengar. Tidak ada Mau melanjutkan Winnerland. tanya kepada Bang Winnerland. Tadi kan ada saudara Anda mengatakan bahwa Maria itu mengandung Roh Kudus ketika dilahirkan. Ya, benar. Itu anak manusia. Ya. Berarti yang dikandung itu Roh Kudus atau manusia? Silakan Bapak paparkan. Ya, Roh Kudus, tapi firman yang menjadi manusia. Firman yang Firman menjadi Bapa, manusia. firman Bapa ya. Oke. Iya, Jadi benar. kita masih konteksnya bicara dalam kandungan ya. Berarti kan yang kita tahu dari dalam kandung itu kan adalah gumpalan darah. Tumben suaranya pelan Theodor. Pelan ya? Kayak gini udah keras belum? Nggak pakai headset ya? Pakai. Halo. Pelan. Halo? Bagus Pak Teo. Lanjut. Cuman ini noise. Lanjut Pak Teo. Kalau Abang Winnerland kalau tidak bicara saudara ya, di mute. Nanti mau bicara buka mute-nya. Silakan Pak Teo. Nah tadi ngelanjutin yang tadi, itu kan di dalam kandungan itu kan berbentuk daging ya, atau gumpalan darah. Sedangkan yang kita pahami adalah roh itu sesuatu goib yang tidak bisa dilihat manusia atau tidak memiliki esensi yang bisa dilihat begitu. Menurut Bapak Wino gimana? Ya, tadi saya sudah jawab bahwasanya yang dikandung Maria itu adalah firman yang menjadi manusia. Itu kan. Firman itu kan perkataan, Pak. Oh, enggak. Beda sang firman, beda berfirman. Kalau iman Kristen, firman dengan sang firman itu berfirman dengan firman berbeda, Pak. Pakai F, Pak. Jangan pakai P, Pak. Pakai F. Firman, bukan firman, Pak. Tapi kan pernah ada loh Pak, seperti gini Pak, begini. Kenapa saya bisa mempertahankan firman itu ada perkataan? Karena di